Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sri sri fi sairil asma'i wa syifat. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku, terkhusus subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nur Jati Sholawat Sirri Aladuni. Semoga panjenengan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat sehat, nikmat bisa berjalan, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa makan. Dan alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini juga kita bisa saling menyapa, menyambungkan tali silaturahmi, dan tentunya doa berdoa, saling mendoakan. Insya Allah kita menjadi saudara, seduluran, selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena mencari saudara ini yang paling sulit dan ini yang paling penting. Kalau mencari musuh itu sangat mudah sekali. Seperti saat ini saya kembali ditantang oleh dukun santet begitu, ditantang tentunya di hutan ini, entah di hutan mana ini, kita ditantang untuk datang ke tempat ini. Pokok yang penting untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, selalu wujudkan rasa syukur kita, lakukan ibadah sholat dengan baik, karena apapun yang diperintah Allah kepada kita itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Semua yang dilarang oleh Allah itu semua adalah hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau baik ya untuk kebaikan kita, kalau semuanya buruk itu juga untuk keburukan kita sendiri. Oleh sebab itu kita punya akal, punya fikir, kita gunakan fikir dan akal kita. Kita pikirkan coba apa yang diperintah Allah, semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu adalah suatu hal yang buruk untuk diri kita. Inilah kalau kita bisa berpikir betapa pentingnya agama dan betapa benarnya agama itu.
terutama agama kita, agama Islam. Semua yang dilarang Allah, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu perbuatan lain dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang memang tidak baik untuk diri kita, yang dilarang oleh Allah, yang untuk kita konsumsi. Semua yang diperintah Allah juga adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Oleh sebab itu, lakukan semua yang diperintah Allah itu dengan ikhlas, dan jauhi larangan Allah itu dengan sebenar-benarnya. Karena apa yang diperintah Allah adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Ini perlu untuk dipahami, bahwa Allah itu sama sekali tidak butuh apa-apa dari kita. Kita yang butuh Allah. Allah itu sama sekali tidak butuh kita. Allah itu sudah maha besar, maha kuasa, tidak butuh sama sekali untuk tentang kita. Lalu kenapa Allah itu harus memerintah dan juga harus melarang? Sebab Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Allah mempunyai rasa kasih sayang kepada makhluknya, kepada ciptaannya, sehingga kita dijaga dari hal-hal yang buruk dan diperintah untuk melakukan hal yang baik, tentunya untuk kebaikan dan diri kita sendiri. Untuk sebab itu, untuk saudara-saudaraku semuanya, jangan melakukan semua hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa yang bila dilarang oleh Allah, tentunya ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Contoh, ketika kita dilarang Allah untuk memakan makanan hewan babi seumpamanya, begitu, mohon maaf. Jadi di dalam babi itu juga mengandung banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menular di dalam diri kita. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang di situ diterangkan bahwa antara babi dan diri kita itu ada beberapa hal yang apabila dikonsumsi itu membahayakan, karena dikhawatirkan di situ bahwa ketika babi itu punya penyakit, itu ketika makan daging babi, penyakit yang berada di dalam babi itu bisa menular ke dalam diri kita dan lain sebagainya. Sudah jelas bahwa apa yang diperintah Allah itu pasti ada sesuatu hal yang mudarat, yang tidak baik untuk diri kita. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan yang sekiranya itu dilarang oleh Allah, pasti itu ada hal yang tidak baik untuk diri kita. Jadi mungkin panjenengan semuanya insya Allah bisa memikirkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu adalah suatu hal yang buruk. Semoga saja bisa difikirkan mulai saat ini bahwa ini loh bukti nyata dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini bukti nyata bahwa agama itu sesuatu hal yang hak, sesuatu hal yang hakul yakin di dalam kebenaran di dalam agama kita. Apa yang tidak ada di dalam pelajaran agama kita, semuanya sudah ada, sudah diterangkan di dalam agama kita. Karena apa? Agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna, sangat sempurna sekali, sehingga semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Semuanya dijelaskan tentang adab-adab sopan santun maupun adab-adab makan, minum, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika seseorang dianjurkan untuk, ini berbicara sedikit tentang usul fikih, tentang fikih. Ketika seseorang diminta untuk, terutama laki-laki, ketika kencing diminta adabnya untuk jongkok, untuk duduk. Ternyata ketika kencing dengan duduk sesuai dengan fikihnya, itu sangat banyak sekali manfaatnya di situ. Sebagai contoh, ketika diminta untuk kita di dalam fikih, ketika kencing untuk jongkok dan dehem, ternyata banyak sekali manfaatnya. Ketika kencingnya dengan jongkok dan dehem, di situ bisa menghilangkan berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh kencing yang berdiri. Bisa memperlancar, karena banyak sekali sekarang ini penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh jongkok dengan berdiri. Di situ nanti bisa menyebabkan kencing tidak lancar, di dalam kencingnya tidak bisa bersih dengan total. Jadi ketika kencing dengan duduk ini nanti menghindarkan dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelamin laki-laki. Banyak sekali sekarang ini yang orang-orang yang sakit di bagian alat kelaminnya ketika kencing harus diselang dan lain sebagainya, karena tersumbat oleh batu ginjal dan lain sebagainya. Itu insya Allah
bisa dihindari dengan kencing yang jongkok tadi. Ini terutama laki-laki nih, kalau kencing suka berdiri. Selain itu juga kencing berdiri menyamakan diri kita seperti hewan. Jadi kita ini diperintah untuk tidak menyamakan diri kita seperti hewan gitu. Kita harus bisa memanusiakan diri kita sebagai manusia. Yang kedua, ketika diperintah oleh baginda Rasulullah ketika bangun tidur untuk jangan makan dan minum apapun kecuali air putih. Ini sudah diperintah oleh baginda Rasulullah. Dan ternyata saat ini pun banyak sekali dokter-dokter yang di zaman modern ini memerintah untuk meminum air putih yang sebelumnya sudah diperintah oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, baginda Rasulullah mengajarkan untuk ketika bangun tidur itu jangan memegang makanan apapun sebelum cuci tangan. Ini sebelum zaman sekarang para dokter meneliti tentang kuman ataupun bakteri, sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW berabad-abad yang sebelum tahu tentang bakteri. Sebelum mengetahui tentang bakteri, zaman dulu belum ada teleskop dan lain sebagainya, tapi ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini adalah tanda bukti bahwa untuk hal yang paling kecil saja itu sudah diajarkan adab-adabnya dan lain sebagainya. Contoh ketika baginda Rasulullah SAW meminta kita ketika selesai makan jangan langsung tidur. Ini sudah diperintah. Ini pun para dokter sekarang baru menyampaikan sekarang begitu. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan beberapa waktu lalu dan lain sebagainya. Ketika tidur kita diminta untuk miring ke kanan dan ternyata itu pun dianjurkan oleh dokter-dokter di zaman sekarang ini. Dan masih banyak lainnya yang bahkan untuk kencing saja ketika berbicara tentang usul fikih ini sudah diajarkan bahwa, mohon maaf, ketika berbicara fikih memang agak-agak jorok sedikit. Ini ketika kita belajar fikih itu kan diterangkan bahwa wanita kalau taharah bersuci jangan hanya diusapkan saja, tetapi jarinya dimasukkan ke dalam sedikit lalu dibersihkan begitu. Ini sudah diajarkan beberapa abad yang lalu begitu, cara bertaharah atau bersuci dengan baik. Dan ternyata sekarang ini setelah diteliti ternyata memang benar. Banyak sekali penyakit-penyakit kelamin dan lain sebagainya ini yang diakibatkan oleh cara bertaharah yang tidak benar. Jadi ini mengandung banyak sekali rahasia dan manfaat luar biasa yang dianjurkan, yang sudah diajarkan beberapa abad yang lalu sebelum diajarkan oleh sekarang. Inilah kebenaran dari Al-Quran dan juga As-Sunnah begitu, yang luar biasa, yang apabila saya terangkan satu persatu tentu mungkin tidak akan selesai. Dan saya juga baru mendengar kemarin ada yang menyampaikan tentang pengobatan pinggang kecepit. Ini juga saya pengen belajar karena saya tidak merasa paling benar sendiri dan saya juga butuh belajar dari saudara-saudaraku. Kemarin ada yang ketika saya menyampaikan tentang tulang kejepit, ada juga yang menyambung dan memberikan ilmu-ilmu. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak peduli itu disampaikan oleh siapa, tetapi saya ambil ilmunya dan sangat manfaat sekali. Dan saya juga sangat senang sekali, walaupun di situ banyak sekali komplain-komplain dan juga komentar-komentar maupun hal-hal yang mungkin mengomentari saya tidak baik, tapi tidak masalah. Saya tidak bermasalah ketika dikomentari yang tidak baik. Saya juga tidak sakit hati maupun saya dendam, tidak. Saya sangat senang. Saya sangat senang sekali ketika ada yang mengomentari. Satu hal yang membuat saya senang ketika seseorang itu dikatakan aibnya, kalaupun benar juga, yang pertama bisa mengurangi dosanya, dan tentunya yang kedua juga bisa menjadi sebuah nasihat untuk diri saya sendiri. Saya tidak masalah dikomentari sesuatu hal yang mungkin tidak enak, tidak masalah, saya tidak masalah itu. Tapi mungkin saya tidak bisa menanggapi komentar-komentar yang buruk karena memang bagi saya tidak penting juga menanggapi. Kita tidak harus menanggapi komentar-komentar yang tidak baik, karena waktu kita hanya akan habis ketika menanggapi sesuatu hal yang tidak baik. Jangan menanggapi semua komentar buruk tentang diri kita, itu nasihat dari guru saya. Tetapi yang paling penting ialah kita benar-benar menjalankan apa yang kita rasakan baik dan benar, dilakukan saja, fokus dengan benar. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku di malam ini saya mohon doanya. Saya nanti akan
menerima undangan dari orang-orang yang dari kemarin itu menantang saya, dan malam ini juga masih ada rekan-rekannya begitu yang terus menantang. Sebenarnya ilmu itu bukan untuk nantang-menantang. Kalau kita pernah masuk di dalam sebuah perguruan, itu kebanyakan orang yang suka menantang sana sini itu karena masih dalam tahap belajar. Itu pasti kerjanya nantang sana, nantang sini, itu karena masih dalam tahap belajar. Ilmu itu memang ada beberapa tahapan. Tahapan yang awal, dia akan merasa gede rumangsane, merasa bisa petantang, petenteng, tantang sana, tantang sini begitu. Nanti tahapan yang kedua, dia akan merasa tidak punya apa-apa, dan nanti masuk ke tahapan berikutnya. Ada beberapa tahapan-tahapan memang. Jadi ilmu itu untuk menenangkan batin kita, bukan untuk melawan ataupun menantang orang lain. Apabila seseorang itu masih petantang-petenteng, ya berarti belum memahami tentang ilmu itu sendiri. Begitu insyaallah. Kopi dulu biar ngecapraknya bisa lebih lancar. Ya, untuk semua saudara-saudaraku semuanya, sebenarnya orang yang sakti itu ialah orang yang sabar. Jadi orang yang sakti itu yang sabar ngalah, sabar karena Allah. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi, yang ketika dicaci dia tidak marah, tetapi hatinya bisa tenang, seperti huruf alif yang tenang, tidak goyah, tidak was dengan semua hal yang ada di luar dari dirinya. Itulah orang yang sakti. Jadi untuk semua saudara-saudaraku semuanya, orang yang sakti itu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan pikirannya, dengan hatinya. Jika hatinya, pikirannya masih dikendalikan hawa nafsu, maka itu bukan orang yang sakti begitu. Jadi yang terpenting kita berpasrah diri kepada Allah dan lakukan segala perintah Allah dengan baik dan dengan benar, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada bisa menemui bulan suci Ramadan yang sangat penuh keagungan nanti insyaallah, karena bulan ini Masya Allah sangat-sangat agung sekali. Kita wajib bersyukur dan kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita syukuri karena tidak semua orang bisa menemui bulan Ramadan. Semoga kita nanti bisa sampai ke dalam bulan yang penuh rahmat dan penuh keagungan nanti insyaallah. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih sholat taraweh, tadarus dengan kita, saat ini sudah dipanggil oleh Allah. Banyak juga tetangga kita yang bulan kemarin bareng-bareng sholat tarawih, bulan ini, tahun ini, tadarus ini, tarawih ini sudah tidak bisa ikut karena sudah meninggal. Jadi kita yang masih diberi kesempatan untuk menemui bulan suci Ramadan ini, mari kita syukuri, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Bismillah. Salawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Allahumma sholli wa sallim. Dibaca komentarnya. Mungkin ada yang itu kurang terang, lampunya diterangkan, tidak apa-apa.
Tuh. Tuh, sana. Itu seperti gambaran orang-orang itu di sana itu. Tuh, lari ke sana situ tuh. Assalamualaikum. 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 Wih, cah, lemparin apa itu? Assalamualaikum. Ini siapa yang undang saya? Panjenengan yang undang saya ke sini? Ya. Panjenengan yang undang saya ke sini? Hah? Hehehe. Kau ketawa. Assalamualaikum. Kamu ucapin salam enggak mau jawab? Tuh ya, ada orang di sana. Masya Allah. Sampai ngundang saya. Nanti dulu. Sampai ngundang saya. Tujuan sampai ngundang saya itu ada apa? Kenapa? Jangan main fisik. Kalau kesini tujuannya apa? Ngobrol yang enak dulu. Tujuannya apa? Mengundang saya? Nek koyo ngene dapurane. Kenapa? Undang saya tujuannya apa ini? Tujuannya apa undang saya ini? Tantang kamu Ngomongnya. Sama itu tujuannya ngundang saya ke sini mau apa? Jajal. Makanan tadi jajal. Wani peraku. Kowe mek ngalang-alani kancaku tok. Ngomong yang enak. Siapa ngundang saya? Kebal ya. Enggak. Siapa yang bilang saya? Atau sih awakmu piye piro? Ngene lho yo. Ora awakmu gede awakmu. Wis sak mene iki lho. Lho, pangalate lho. Kemalete. Ga YouTube kontan-kontan. Kok ngene iki lho. Kenapa? Pangananmu iki ya, Din. Iya. Kenapa masalahnya? Iki lho awake sak mene iki lho. Ceklek kene. Ya, rampung yo. Kan datang ke sini enggak eman tentara tabihan. Burung kadung mulia lho, Din. Urung terlanjur ya. Enggak ada di dunia ini saya takutkan. Soal apalagi cuman manusia sama manusia nggak ada yang perlu saya takutkan. Oke, lek ora wedi. Aku dhewe ora wedi nek awakmu Din. Rene mbok sing sopan mek ngerokok. Sampeyan ki enggak eman to kalau bojo sampean. Apa? Kae bojomu Din. Iki nang alas iki. Hah? Alas. Kalau bisa melangkain mayat saya, baru monggo ngerti. Perlu dibuktekne apa piye? Tak tahu semuanya ilmu-ilmu yang sampean punya. Tidak ada pengaruh buat saya. Kenapa walaupun di hutan? Sampean orang berapa ya? Saya cuma sendiri, tidak ada masalah saya. Jalan model piye? Tak kaget lho, Ya memang saya kagetan. Bekas digertak kaget. Kaget wajar.
Tapi sama kamu aja saya sama sekali nggak takut, ngerti nggak kamu? Aku rawat cincin ya, Udin. Maunya sekarang gimana? Jajal saiki mau piye? Enggak. Gimana maunya? Tak sitok dijajal. Semuanya aja nggak masalah. Semuanya nggak usah tanggung-tanggung. Nggak usah tanggung-tanggung. Mau main gimana? Ayo. Jajal. Nyapa wae nggo ngenekan barang wis sak pero. Wedi. Emang wis sak pero. Enggak. Kenapa? Saya biar bisa saya masukkan di konten saya. Sama nantang saya. Sikaten saya wae. Sikaten saya. Masalah sampean cuma sama saya. Cuma masalah. Sampean nantang saya biar saya bisa dapat video ini. Memang buat video saya. Kenapa? Kalau sampean memang jantan ya biarkan di dalam video saya. Kenapa? Jangan. Aja malah dipajang ya. Iya. Masalah sama dengan saya. Kenapa? Sama nantang saya kan punya video. Lumayan. Buat hiburan saya. Bar awakmu, Din. Cita-cita ae. Terus lek mati. Jajalan jan. Kangge bukti ngene. Enggak. Sampai kan nyerang pakai ilmu gaib ya. Kalau bisa bunuh saya enggak akan ada tuntutan apapun. Ya. Layani si Pak ya. Tapi enek bukti kuwi lho, Din. Enggak ada. Nggak ada ceritanya ilmu gaib itu nanti kan ya. Sombong. Ayo buktinya cita-cita. Ya omongane ngene iki lho iki. Mau apa kamu? Macam apa kau? Menang. Hah? Cangkeme kamu kencang nih. Cangkeme menang. Jam menang. Cangkeme. Cangkeme kamu menang. Menang ini sekalian sampai. Urusanmu itu sama saya. Urusanmu itu sama saya. Ngerti? Udah kalau sama ngundang saya sudah datang. Yes, apa yang dijadikan urusan sama saya. Ayo. Mau muka juga mbok tutupi ngono kate. Kowe dadak ngono kuwi ya. Kowe mati ning kene terus saya tutup lagi. Muka jadi tutupin gitu kok. Iki tak buka. Kuwi batin ngono, Din. Mendingan enggak ada videonya saya. Sampai ngundang saya lo saya enggak dapat apa-apa, cuma tak video tok gitu loh. Itu mending. Ditutupi lainnya iki. Bukae. Lainnya ditutupi, nggo bukti, nggo pada-pada. Alah. Mau apa? Ayo. Kakek ngomong. Ayo nih. Kita jajal kalian kancaku gesek iki siji jajal dilayani. Ayo nek siji jajal dewan. Hebat tenan awak. Aku loro wis geblak kabeh. Enggak ada yang hebat. Ayo tono kabeh ilmu sampean tah. Toh. Aku delok ngapa yo ngene lho. Kenapa? Bolak-balik. Waduh. Kenapa? Gelang jadi andalan Apa? Gelang kok jadi andalan. Apa suruh saya nyopot-nyopot? Ilmune ning kono, Pak. Ilmu apa? Hah? Aku mana gelang kae ta? Pateni. Enggak. Pateni kowe. Kalau ini matiin saya pulang. Cerai kowe. Ya kenapa? Cuma ngundang saya nggak dapat apa-apa. Cangkeme kon menang. Biar masyarakat juga tahu. Saya takut sama dukun santet kayak sampean itu.
Sakti tenan awak. Ayo, mana yang lari? Ayo sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hilangkanlah ilmu orang ini. Allah. Bisa ada tadi. Saya di sana. Ayo sini, jangan ngumpet, ayo. Ayo sini. Ayo. Ayo. Sini kamu, sini, he. Jangan ngumpet kamu, ya anak kecil kamu, sini kamu. Sini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar. Allahu Jadil Jabbarullah. Jadirullah. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun, bangun. Bangun. Sudah gitu tak? Sudah tak? Ampun. Ayo bangun. Ayo. Ayo bangun dah. Ayo bangun. Ampun. Sudah gitu tak? Oh, tuh. Sudah gitu tak? Bismillah. Allah hilangkan ilmu. Allah.
Hujan, Kang. Enggak, siapa. Ini bulan April nih ya. Sangat bagus sekali. Air hujan di bulan April ini digunakan untuk media sababiyah untuk menghindarkan sihir, Kang. Jadi air hujan yang ditampung langsung dari langit tanpa perantara genteng atau apapun, jadi langsung ditampung dari langit. Sebab air hujan ini air rezeki yang paling halal dari Allah, dan kita dapat langsung dari langit begitu. Nanti untuk ijazahnya insyaallah saya ijazahkan di channel satunya. Mana yang lari tadi? Nantang-nantang kok lari. Mana yang kumpet yang lari-lari tadi? Pada ada. Kemana? Sudah ada ya, Kang? Pulang kita. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut. Yang namanya dukun santet. Apa ini? Nyerang dari belakang ini. Punya jurus, punya khodam. Wah, mantap. Insyaallah. Luar biasa, bangga sampean punya jin yang tidak malah difungsikan sama jin, sampean bangga dikendalikan sama jin. Ayo panggil semua teman-teman sampean, keluar jurus-jurus sampean. Ya. Punya jurus pedang monyet. Kok mau dikendalikan sama monyet, sama jin kok mau? Ayo keluarin semua jurus sampai entah. Ayo keluarin dulu sampai entah. على سيدنا محمد النور على سيدنا
Ini punya jurus padam monyet ini. Bismillah, ya Allah, hilangkanlah ilmu ada dalam tubuh. Allah, Allah. Berani nyerang dari belakang. Apa berani nyerang dari belakang itu? Beraninya main belakang. Hati-hati Kang. Hati-hati kameramen. Nanti ada dari sana, dari sana, dari sana. Beraninya main belakang. Hati-hati kameramen, dari belakang, hati-hati sampean. على سيدنا محمد النور. Ayo keluarin semua ilmu sampean yang sampean punya. Ayo. Bukan jarak jauh yang sampean punya, gunakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul sarifi sayyidil asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul sarifi sayyidil asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul jati wa sirri fi sayyidil asma'i wa sifat. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar, Allah. Allah hilangkanlah ilmu Allah. Hati-hati Kang. Masih ada? Masih ada? Masih ada yang nantang? Masih ada yang nantang seperti ini? Ilmu itu bukan tantang-tantangan Kang. Masih ada? Masih ada yang nantang?
Masih ada yang menantang? Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, insya Allah mudah. Jangan pernah takut yang namanya dukun santet. Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, tidak akan pernah ada sesuatu hal pun yang mampu menyakiti diri kita. Hidup dan mati kita di tangan Allah, bukan tangan manusia. Kekuatan sihir, renung, teluh itu aja seperti angin saja. Angin tidak bisa masuk ke dalam gelas apabila gelas itu berisi air. Maka selalu isi diri kita dengan zikir, dengan melakukan zikir Allah. Selalu zikir, karena zikir adalah makanan batin. Melakukan zikir yang penting istiqomah, terus menerus, jangan sampai berhenti. Dan untuk semua saudara-saudaraku, kalau panjenengan punya hajat, keinginan, gak usah datang ke dukun, kemana saja. Doa yang paling mustajab itu bukan dari dukun, dari gunung, dari kuburan, dari manapun, bukan. Tetapi doa yang paling mustajab itu ya dari orang tua kita, terutama dari ibu dan bapak kita. Itulah doa yang paling mustajab. Oleh sebab itu minta doa ke orang tua kita gitu. Wes, yang penting kita sholat untuk mencari ridha Allah dan untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah dengan sholawat dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. 3 hal ini kalau dilakukan sudah hidup panjenengan, insya Allah saya yakin hidup kita akan selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Lakukan 3 hal ini, insya Allah hidup kita pasti akan selamat. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hujan ini adalah rahmat dari Allah. Jangan sampai kita mengeluh adanya hujan. Hujan ini adalah kasih sayang Allah. Oleh sebab itu disyukuri, dinikmati apa yang diberikan Allah ini. Satu tetes air hujan ini dibarengi dengan satu malaikat yang ikut turun. Oleh sebab itu dinikmati ya, dinikmati dan disyukuri. Saya ucapkan terima kasih. Saya Sabdil Al-Fakir, mohon maaf. Semoga kita menjadi saudara-saudara selawat yang mengulas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.